Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari yang penuh kedukaan bagi seluruh bangsa Aceh ini, disebabkan oleh beberapa hal yang sedang terjadi di lapangan di saat ini, maka dengan itu saya selaku jubir Gerakan Aceh Merdeka Pusat yang berkantor pusat di Stockholm, Sweden, ingin menyampaikan hal-hal seperti berikut. Kepada Presiden Indonesia, kepada seluruh pembuat kebijakan dan seluruh pengambil keputusan di Jakarta. Kami di Majelis Gerakan Aceh Merdeka Pusat ingin menyampaikan, mewakili seluruh bangsa Aceh, sama ada yang di Aceh maupun di bahagian-bahagian lain di seluruh dunia, bahwa dengan ini kami melawan sekeras-kerasnya, menolak sekeras-kerasnya, dan mengutuk sekeras-kerasnya kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang sangat merugikan bangsa Aceh, sangat memberikan satu akibat fatal bagi bangsa Aceh. Menurut laporan yang kami terima di lapangan, yaitu sekitar 27 atau 28 September 2023 oleh PT ExxonMobil, yaitu sebuah PT yang bekerja sama dengan perampok Indonesia ini, akan membawa satu alat yang super besar yang akan dibongkar di pelabuhan PT Arun dan akan dibawa dengan truk yang roda 100, dibawa ke klaster 4. Dan selain dari itu, dalam waktu yang dekat ini, pipa besar berukuran 42 inci akan digunakan dan akan diletakkan di dalam bumi untuk mengalirkan hasil-hasil rampokan harta pusaka bangsa Aceh ini dari klaster 4 menuju ke Belawan, Medan. Jadi seluruh bangsa Aceh sangat berduka dengan penjarahan, perampokan, dan pencurian ini. Ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara perampok. Saudara-saudara sekalian, harus diingat bahwa generasi muda pahlawan Aceh pada hari ini, generasi-generasi Aceh, generasi-generasi pahlawan Aceh yang ada pada hari ini adalah generasi yang sudah tertanam kesadaran politiknya, kesadaran kepentingan nasional Aceh itu, kesadaran kepentingan nasional negara Aceh, negaranya sendiri, yang sudah tertanam dengan pendidikan Aceh yang sebenar.
inilah hasil yang sebenar-benarnya hasil bagi seluruh generasi-generasi muda pada hari ini daripada perjuangan yang sudah dilakukan oleh pemimpin agung bangsa Aceh, Tengku Syekh Ditiro Hassan Muhammad. Karena beliau sudah menyambungkan keagungan, kemuliaan, kemuliaan, kedaulatan, kemerdekaan generasi nenek moyang yang terdahulu dengan generasi pada hari ini dan pada masa akan datang. Jadi itu semua sudah tersambung. Generasi-generasi muda pahlawan ini tidak boleh lagi ditipu dan tidak boleh lagi diperhamba abdikan oleh sesiapapun. Generasi muda ini juga sudah ada menerima pendidikan politik yang sebenar. Mereka sudah faham bahwa mereka ada hak-hak yang boleh dan sah untuk dituntut. Mereka ada tanah, mereka ada bahasa, adat, budaya, resam. Mereka juga ada hukum, sama ada hukum nasional dan hukum internasional. Generasi muda ini adalah generasi yang sudah terbuka mata dan hatinya. Terbuka mata dan hatinya. Dan mereka siap melakukan apa saja demi untuk membebaskan rantai penjajahan, rantai kezaliman penjajahan dari tanah nenek moyang mereka. Generasi muda pada hari ini adalah generasi yang sudah memahami bahwa Aceh secara hukum nasional dan hukum internasional adalah masih sebuah negara dan pemerintahan yang sah, berdaulat dan merdeka. Oleh Belanda yang secara tidak sah, nemo dat kuat non habet, secara tidak sah menyerahkan kekuasaannya kepada Jakarta. Begitu juga Jakarta tidak ada hak hukum untuk menduduki Aceh. Begitupun siapapun tidak ada hak hukum untuk menduduki Aceh. Yang ada hak untuk menentukan nasib diri sendiri adalah bangsa Aceh sendiri. Generasi muda pahlawan Aceh pada hari ini juga memahami bahwa mereka sangat berbangga dan sangat merasa mulia dengan undang-undang dasar negara Aceh mereka sendiri. Dan mereka juga sangat berbangga dengan perlembagaan kenegaraan mereka sendiri. Tidak ada sakit yang mereka tidak sanggup rasakan. Tidak ada payah yang tidak sanggup mereka hadapi. Tidak ada susah yang sanggup mereka rasakan demi untuk mempertahankan setiap inci kedaulatan dan kemerdekaan tanah air mereka sendiri yang tercinta ini. Maka dengan itu, kami di Majelis Gerakan Aceh Merdeka Pusat ingin menyerukan kepada Jakarta supaya merevisi ulang dan dengan segera harus menghentikan semua aktivitas-aktivitas pencurian, perampokan, penjarahan secara ilegal ini sebelum urusan mengenai Aceh
mengenai hak Aceh, mengenai hak dekolonisasi Aceh diselesaikan di dalam satu momen, di dalam satu perundingan. Hak dekolonisasi Aceh masih lagi terbuka dan masih lagi boleh diketengahkan sebagai satu hak yang dijamin oleh badan internasional. Ke pimpinan-pimpinan di bangsa Aceh yang mat kekuasaan di bangsa Aceh yang di Banda Aceh. Kamu di Majlis Gerakan Aceh Merdeka Pusat melake ke mandum pimpinan sama ada di mandum jenjang, di mandum mekanisme yang sama ada di tingkat legislatif atau tingkat eksekutif atau di tingkat yudikatif, supaya guna sebuah ketegasan untuk bekerjasama dengan perampok Indonesia untuk dirampok harta kekayaan dan boinah pusaka ni Mbak Endatu tu. Menyesangkiraji hana sebuah tindakan, hana sebuah persetujuan daripada pihak legislatif atau eksekutif, perkaranya hana terjadi. Maka dengan sebabnya nyo mandum harus direvisi ulang dan harus dipepiuh dengan segera kegiatannya. Kerana nyo nak ke harta kekayaan bangsa Aceh, harta kekayaan anak bangsa Aceh di masa uke. Endatu katanya nutemu perang, meretuh tu nutemu perang demi untuk putun nanggronyo nibak dijajah, nibak semah-semah bangsa luar, jid kelamit nibak bangsa luar. Maka dengan sebabnya Endatu katanya nutim jok nyawang ne, nutim jok dumpa, nutim primong dumpa demi untuk nekubah harta boinahnya ke anak cucu ne. Maka dengan nyan ulun melake siga truk ke mandum pimpinan-pimpinan yang nak di Banda Aceh untuk cok sabuh perutuh yang juk keuntungan ke bangsa Aceh. Padak pi drone kerana kerjasama dengan Indonesia, tetapi nah hai-hai yang jut dipastikan bahawa sehingga anak bangsa kedanyo dalam keadaan yang dalam keadaan yang gasien bahawa harta boinah pusaka nanggro tu dirampok oleh bangsa luar teka. No kedilai liba ulun selaku jubir dari Majlis Gerakan Aceh Merdeka Pusat yang mengkantor di Stockholm, Sweden, dan ulun akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.